keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Itu dong dia senyum, jadi tidak boleh coba. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Nihil. Semuanya masuk ya berarti? Yang satu kelasnya? Oh, Mbak? Siapa? Mbak Kirana. Mbak Kirana. Nah, untuk pertama kita karena Nihil, alhamdulillah hari ini berarti sehat semua. Kita berdoa bersama untuk mengawali pembelajaran hari ini. Ya, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita selesai berdoa. Tentunya harus lebih semangat lagi, ya. Ayo, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2. Nah, harus semangat, tidak boleh ada yang lemas. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kemarin kalian sudah mempelajari teks deskripsi, memahami teks deskripsi. Sekarang pembelajarannya hari ini yaitu mengenai lanjutan, yaitu kita membahas teks deskripsi beserta strukturnya. Kalian tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti kalian bisa memahami bagaimana apa itu teks deskripsi dan bagaimana penyusunannya secara terstruktur, gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini. Kemarin masih ingat apa sih teks deskripsi itu? Ada yang bisa angkat tangan? Dijawab. Ya, apa teks deskripsi? Teks deskripsi teks yang menggambarkan. Coba berdiri. Nah, berdiri, nggak apa-apa. Ayo, biar tahu temannya. Apa kira-kira teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah. Nah, betul sekali. Beri ongkos akan pertanyaan. Teks deskripsi itu teks yang menggambarkan suatu objek. Intinya. Tahu ya objek itu apa? Menggambarkan, bagaimana menggambarkan itu? Kira-kira sudah mengerti? Nah, di pembelajaran hari ini, kalian akan tahu bagaimana mendeskripsikan suatu teks deskripsi, mendeskripsikan suatu objek dengan rinci, menggambarkan agar menjadi teks deskripsi sederhana. Ya, biar nanti kalian lebih paham. Oh, seperti ini teks deskripsi itu, ya. Untuk selanjutnya kalian akan saya beri tes diagnostik terlebih dahulu satu-satu diri kalian masing-masing, ya. Semuanya. Ayo, langsung dikerjakan. Ada ini. Nah, langsung. Silakan langsung dikerjakan sesuai dengan diri kalian masing-masing. Itu gampang sekali. Tinggal misalnya saya lebih suka makan apel, langsung coret aja. Gak usah lama-lama berpikir, langsung saja. Nah, ya. Sekarang kira-kira kalian pernah ke wisata wahana bermain nggak? Pernah. Kira-kira di mana wisata tersebut? Macam-macam ya. Nah, kira-kira letaknya di mana? Apa saja wisata wahana bermain? Ada apa saja? Kira-kira kalian kan sudah pernah ke sana, berarti bisa membayangkan, ya, membayangkan ada apa saja. Misalnya, pernah di wisata Kebonrojo Jombang? Pernah. Tahu ya? Yang orang Jombang pasti tahu di sini sekitar Kebonrojo Jombang. Kira-kira ada apa saja di Kebonrojo itu? Bermain,
buat olahraga. Nah, terus apa lagi? Ada apa lagi? Ada rumah-rumahan. Terus ada apa lagi yang di wisata Kebon Ada yang tahu? Ada penjaga mainan. Terus ada apa lagi? Makanan-makanan itu pasti. Nah, kemudian nanti kira-kira kalau kalian melihat Kebon Rojo itu apa saja yang kalian ketahui? Coba tulis di buku catatan kalian. Sekarang Bu Rahma beri sebuah video. Perhatikan. Catatan tadi tetap disimpan. Perhatikan. Ada rumah-rumahannya. Ada kolamnya juga. Kemudian ada toiletnya juga ya. Ada toiletnya juga. Ada tong sampahnya, biar bersih ketika membuang sampah pada tempatnya. Nah, selain itu juga ada kafe dan tempat makan yang modern. Ada ya? Tadi itu tentang Kebon Rojo. Kira-kira kalian ketika melihat video tersebut sudah bisa tahu apa itu ciri-ciri dari tempat bermain tersebut? Ada mainan, ada tempat jualan, ada makanan, ada tempat alat-alat olahraga dan lain-lain. Ada di situ ya. Nah, coba Bu Rahma pilih satu kelompok yang sudah mencatat tadi, yang apa itu dari Kebon Rojo, catatan Kebon Rojo, maju ke depan salah satu kelompoknya, salah satu saja. Yang Kebon Rojo itu, ayo langsung, silakan, silakan maju. Nah, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Daniel Ini kelas 7 dari SMP. Ya, tadi sudah mencatat tema dari tempat bermainnya apa judulnya? Taman Kebon Rojo Jombang. Ya, Taman Kebon Rojo Jombang. Kemudian apa saja yang kalian dapatkan di Taman Kebon Rojo Jombang? Di sini kita dapat ayunan, Ya, kolam, toilet, tempat makan, dan tempat bermain. nah, terus di sana terdapat Di sana kita dapat apa saja? main Siapa saja yang ada di sana? anak-anak, Selain anak-anak, orang tua, orang tua yang menemani anak-anaknya bermain. Nah, kira-kira dari presentasinya Mbak siapa? Mbak Jande tadi mendeskripsikan Kebon Rojo, ada ciri-cirinya, kemudian ada siapa saja yang di dalamnya. Kira-kira kalian sudah dapat gambaran belum? Kalau itu mendeskripsikan suatu tempat bermain Kebon Rojo, kira-kira sudah ada gambaran?
Nah, kira-kira sudah ada gambaran ya. Nah, sekarang, saya contohkan dengan seperti ini. Kebon Rojo, tempat bermain yang berlokasi di mana tadi? Di Kepanjen, Kabupaten Jombang. Berarti kalian sudah ada gambaran ya. Oh, berarti di Kabupaten Jombang. Kemudian fasilitasnya berlimpah. Ada tempat bermain untuk anak-anak, ada tempat alat-alat untuk berolahraga, ada tempat untuk destinasi yang bagus untuk. Di Kebon Rojo juga terdapat beberapa pohon yang rindang, kemudian ada rumput-rumput yang hijau dan ada toilet yang tempatnya bagus. Nah, toiletnya itu menarik karena berbentuk apa toiletnya tadi? Berbentuk semangka. Nah, itu ciri-cirinya dari suasana tempat bermain di Kebon Rojo. Kira-kira sudah ada gambaran? Nah, itu namanya deskripsi. Mendeskripsikan apa? Tempat wisata bermain Kebon Rojo. Sampai sini ada yang ditanyakan? Selain mendeskripsikan objek, tempat, kira-kira bisa enggak untuk mendeskripsikan orang? Bisa. Kira-kira bisa? Bisa sekali. Nah, bagus sekali pertanyaan dari Mbak siapa? Mbak Abidan. Selain mendeskripsikan suatu tempat, kita juga bisa mendeskripsikan orang. Ya, bagaimana cara mendeskripsikan orang? Menyebutkan ciri-cirinya. Contohnya bagaimana? Sifatnya, terus perilakunya, terus apa lagi? Warna kulitnya, terus apa lagi? Warna matanya, rambutnya, tinggi badannya, terus warna baju kesukaan yang biasanya dipakai dan lain-lain. Itu bisa dijadikan teks deskripsi. Paham ya Mbak Wida? Tepuk tangan untuk Mbak Wida. Saya beri suatu lembar kerja. Sudah membentuk kelompok ya? Satu kelompok ada berapa anak? Ada yang 5, ada yang 4. Gak apa-apa, jumlahnya ada berapa? 29. Berarti ada yang 5, ada yang 4. Gak apa-apa. Ini saya bagikan satu-satu, tapi nanti mengerjakannya dibagi tugas bersama teman ya. Jadi nanti tetap ditulis. Nah, ada 5. Nah, yuk mengerjakan LKPD. Yang tentang apa itu? Coba dibuka. Tentang rumah. Ini kelompok tapi harus dibagi. Temannya mengerjakan yang nomor berapa? Ya, yang nomor 1 siapa? Yang nomor 2 siapa? Objeknya apa di situ? Rumah. Topiknya silakan cari judul. Rumahku atau rumah kita atau rumah paman. Nah, itu bisa dijadikan topik. Nah, kompromi ya, silakan diskusi. Nah, didiskusikan kira-kira apa itu. Terus kira-kira warna rumahnya itu apa warnanya? Warna orange. Lantainya ada berapa? 2. Ada 2. Letaknya di mana? Di lereng gunung, ya. Ada di lereng gunung. Terus ciri-cirinya ada apa saja itu rumahnya? Ada garasi, ya kan? Terus ada apa lagi? Berlantai 2. Terus ada antenanya, iya enggak? Ada tanaman hiasnya atau tidak? Ada. Nah, itu pagi hari atau siang hari? Pagi hari. Nah, silakan langsung dikerjakan.
sekali ini di rumah. Nah, tinggal ditulis. Ya. Yang penting kerangkanya harus dibuat dulu, ada semua ini ya. Harus sudah dikompromikan untuk presentasi yang ke depan sesama satu kelompok. Sudah. Orang tua tunjuk satu kelompok maju. Coba kelompok yang belakang sendiri. Silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Bersama-sama. Perkenalan dulu masing-masing siswa. Yang keras suaranya ya, nanti biar terdengar yang lainnya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang kita buat itu rumah. Nah, objeknya adalah topik yang kita buat yaitu rumahku. Objeknya Iya, sebutkan namanya berdiri. Nah, termasuk pada macam deskripsi, jenis deskripsi apa rumah itu? jenis rumah yang mau kami deskripsikan yang masuk pada jenis deskripsi spasial. Spasial. Ya, spasial itu bisa mendeskripsikan sebuah suasana, objek, tempat, itu namanya spasial. Dari sebuah bangunan, tempat seperti tadi yang kita tampilkan video di Projo, itu kan suasana, ya kan? Itu namanya spasial. Bisa dipahami ya Mbak Naura? Sudah dimengerti? Nah, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah memahami semua? Kira-kira yang dipresentasikan dari kelompok pertama ini sesuai dengan kerangka atau tidak pengembangannya? Sesuai. Kalau pengembangannya, kerangkanya tadi tentang rumah, kemudian ada ciri-cirinya juga ya, ada suasananya juga, terus ada apa lagi? Tanaman hiasnya sesuai dengan gambarnya atau tidak? Sesuai. Pengembangannya menjadi sebuah kalimat, apakah sesuai tadi? Sesuai. Berarti yang dipresentasikan dari kelompok pertama yaitu sesuai dengan objek yang dideskripsikan. Nah, ada yang masih ditanyakan? Sudah. Nah, sudah. Silakan. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya beri soal evaluasi untuk masing-masing individu. Jadi kalian kan sudah memahami, jadi pasti bisa mengerjakan soal evaluasi. Nah, saya beri satu. Simpan dulu, nanti dikumpulkan ya. Yang dapat pilihnya dikumpulkan. Ini diberi nama sama. Nama masing-masing nama ya.
Nama sama kelas. Ayo, langsung dicoret di situ. Sambil saya ambili yang tadi ya. Kalau Burahma yang mengambil, ya. Yang soal tadi silakan dikumpulkan jadi satu. Burahma yang mengambil. Hai. Tangannya diataskan semua. Halo. Ayo, biar semangat semua. Hadap ke depan semua. Halo. Hai. Tiga. Tepuk tiga. Tepuk dua. Tepuk satu. Dua. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Kira-kira apa sih yang kita pelajari hari ini? Apa? Gak dengar Burahma? Suaranya harus lebih jelas. Teks deskripsi. Kemudian apa sih yang menarik dari pembelajaran teks deskripsi itu? Kira-kira apa? Menyebutkan ciri-ciri, menggambarkan suatu objek. Apa sekali lagi? Menggambarkan suatu objek dengan menyebutkan ciri-ciri. Ulangi sekali lagi. Menggambarkan suatu objek dengan menyebutkan ciri-ciri. Tadi yang sudah dipresentasikan kepada kalian mendeskripsikan sebuah rumah. Tadi termasuk pada jenis teks deskripsi apa? Spasial. Tadi teks deskripsi spasial yaitu teks yang mendeskripsikan suatu suasana, benda yang ada di sekitar kita, objek dan lain-lain. Ada yang masih bingung? Tidak. Bisa memahami semua ya? Bisa. Kemudian bagaimana sih perasaan kalian mempelajari teks deskripsi hari ini? Senang. Gimana suaranya nggak dengar Burahma? Senang. Lagi karena apa? Menyenangkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kalian harus tetap seperti ini ya. Burahma harap kalian tetap semangat. Gak boleh lemas. Senyum harus tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, tadi kita sudah mempelajari tentang teks deskripsi dan strukturnya. Untuk pertemuan selanjutnya, karena kalian tadi sudah mengembangkan teks deskripsi tersebut, selanjutnya kita menyunting dari teks deskripsi yang sudah kalian susun tadi. Apa sih menyunting itu? Menyunting itu mengedit. Kalau misalkan kurang dan kurang konjungsi itu bagaimana? Kalimat yang bagus itu bagaimana? Itu namanya menyunting. Bisa dipahami ya? Jadi pertemuan selanjutnya nanti bisa kita lanjutkan. Untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup untuk sampai di sini. Pertemuan selanjutnya kita akan berjumpa lagi. Nah, ada yang ditanyakan? Sekali lagi ada yang ditanyakan? Sudah dipahami semua ya? Kalian sudah konsentrasi, harus seperti ini terus, semangat dan senyumnya harus selalu ditampilkan. Kenapa? Suasana hati kita juga mempengaruhi hari ini yang kita pelajari ya. Suasana hati kita juga harus lebih baik. Nah, sekarang kita membaca doa akhir pelajaran. Kita membaca surat Wal Asri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan seikhlas-ikhlasnya. Sampai jumpa lagi pertemuan selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.